Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya andalan kami, Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan bisa melangkah. Kami tidak akan bisa melangkah maju tanpa kekuatan. Karena kami tahu bahwa janji-Mu ketika kami berjalan bersama-Mu, Engkau berkata bahwa kami cakap menanggung segala perkara. Itu artinya dalam hidup kami tidak ada kamus kata tidak mampu dan tidak kuat. Kami pasti kuat sampai menyelesaikan garis akhir pertandingan kami. Kami akan menyelesaikan dengan finishing well. Kami tidak mau pertandingan kami hanya sekedar selesai, sehingga kami melihat karya akhir kami hanya sekedar dan biasa-biasa. Tapi kami tahu bahwa tujuan selalu memberikan yang terbaik kepada kami, Tuhan. Maka ketika Kau janji bahwa Kau datang supaya kami punya hidup-hidup dalam kelimpahan, itu berarti bahwa kami tidak pernah mengalami yang namanya dipermalukan. Kami tidak akan pernah mengalami hidup di dalam kemiskinan, tapi kami selalu hidup di dalam suatu terobosan demi terobosan. Kami akan melihat bahwa kehidupan kami adalah roh kami yang semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan di depan banyak masalah dan tantangan, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kami punya roh yang menyala-nyala. Justru di saat kelemahan kami, Tuhan mau bentuk roh kami makin menyala-nyala. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat siang ini. Biarlah kedaulatan kuasa-Mu yang terjadi di tempat ini. Semua kemuliaan kembali kepadamu. Segala kuasa kegelapan apapun yang berusaha mengacaukan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, kami paparkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Mujizat. Kalau suara saya bisa keluar ya. Kemarin suara saya cuma gitu ya. Saya sampai mau nangis rasanya. Saya bilang, Tuhan di mana? Saya besok harus khotbah di sini dan minggu besok saya khotbah di gereja Rock. Pikir mana mungkin saya sudah WhatsApp Pak Handoko, saya bilang, Pak doain saya. Kalau suara saya nggak keluar, saya batalin khotbah benar-benar. Kenapa? Karena apa yang mau dikhotbahin kayak asal-asal nanti ya. Tapi puji Tuhan, saudara bisa mengerti suara saya. Maklumi ya, maaf. Kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Ada sukacita, ya. Saya juga bersyukur kalau PD Victor tadi melewati 1 tahun, ya, dan saya melihat betapa pertumbuhan rohani karena saya juga banyak masukan, ya, lihat mereka menjadi kuat. Kadang-kadang kalau saya selesai ibadah menghampiri ibu-ibu bilang gini, terima kasih saya bertumbuh di PD ini. Itu satu kebanggaan. Kebanggaan bukan buat saya, tapi saya tahu ketika banyak wanita-wanita yang kuat, maka banyak pemulihan yang terjadi. Amin. Karena begitu satu orang pulih, maka seisi rumah akan pulih. Satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Itu janji Tuhan. Karena ini banyak wanita-wanita yang hari ini iblis sedang goncangkan iman mereka, ya. Dan saya bersyukur ini, PD Victory seperti Bu Lina bilang, ya, buat saya sebagai gembala untuk berdiri di dalam satu pelayanan itu tidak mudah. Ini saya flashback aja supaya ibu tahu ketika ada orang luar yang ngomongin yang negatif tentang kita, ibu bisa kasih alasannya, ya. Jadi gini, ketika satu proses hidup yang Tuhan percayakan buat saya, di situ saya tahu bahwa orang banyak bilang gini, Bu Eri doain orang, konselingi orang lain pulih-pulih gitu ya. Buat saya, orang tuh lihat suami saya kok tambah parah gitu ya. Kayaknya kayak gak ada satuan, kayaknya gak ada satu perubahan. Saya sendiri juga tadi sempat sharing waktu saya di villa, tadi gak tahu sama siapa saya sharing, saya bilang gini, saya juga heran sama Tuhan. Saya itu sampai ngomong sama Tuhan ini, Tuhan kalau urusan yang namanya berkat Tuhan itu cepat jawab saya. Ya, sini kesaksian sebentar karena saya baru datang dari Singapura. Saudara tahu, saya ini punya mau sewain rumah gitu ya, mau sewain rumah. Itu orang broker di Singapura itu bilang gini sama saya, Bu Eri, zaman sekarang itu mau sewain itu susah gitu ya. Ini loh ada orang sudah sewain berapa lama, 7 bulan, 8 bulan kosong gitu ya. Tapi begitu dia telepon saya minggu lalu, dia bilang gini, hari ini keluar, besoknya dia telepon saya sambil gini, aduh mujizat
bisa tuh cik mudah buat Bu Cik kok gampang hari ini buat besok itu sudah ada orang Jepang yang sewa 2 tahun. Padahal dia bilang di lantai atasnya persis 17, otomatis kan kalau beda lantai itu sama towernya itu bentuknya sama. Itu sudah 7-8 bulan tidak ada sewa. Dan sepertinya apa yang saya minta dalam area, satu area ini aja, kan gak jawab-jawab saudara ya. Tapi saya tahu ya, kalau tadi Bu Palen bilang tentang Raja Wali, saya tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan saya sebagai anak panah. Amin. Saudara dan saya, hari ini yang ditarik Tuhan mundur ya. Mungkin waktu saudara ditarik mundur itu gak enak saudara ya. Semua yang saudara lihat itu sepertinya di titik bawah semua ya. Tapi percayalah, hari-hari ini justru saya bersyukur seperti Bu Palen bilang. Saya sudah tahap dulu beberapa tahun yang lalu saya gak bisa mensyukuri proses. Saya cuma melihat rasa sakitnya. Saya melihat betapa hati saya terluka dengan proses, dan itu saya merasa bahwa itu penderitaan yang membuat hati saya nyesek setiap hari. Karena ketika lihat suami saya menyakiti saya, yang senimbul dalam pikiran saya, kok tega, ya, kok tega. Dan saya melihat di Tuhan, apakah kamu bisa merasakan ketika saya dilukai suami, kok bisa merasakan sakitnya kayak apa? Tapi ketika saat di posisi ini, saya sudah mencapai, ketika Bu Palen tadi khotbah, saya sudah sampai di posisi tahap di mana hari-hari ini tidak ada kata lain buat saya, buat Tuhan ketika saya berdoa. Saya sudah tidak punya permintaan apa-apa bersama Tuhan. Ketika saya doa, saya sudah tidak lagi doa minta dengan list kehendak saya yang harus terjadi. Walaupun keadaan buruk saya terima, hari-hari ini saya cuma berkata sama Tuhan, lanjutkan karyamu. Aku tidak akan menghalangi karyamu, tujuanmu di dalam hidupku dengan rasa sakit. Kalau memang itu membuat engkau disukakan dan kau menggenapi rencanaku jadi berkat buat banyak wanita, lanjutkan. Dulu kalau saya ngomong lanjutkan itu takut saudara, karena bayangin sakitnya itu luar biasa. Tapi hari ini saya berani ngomong, ketika ada hal yang terburuk buat saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih, karena saya bersyukur hari ini buat saya. Walaupun beberapa tahun yang lalu saya hidup dalam zona nyaman, gak ada air mata, tapi hari ini melewati proses yang gak mudah. Saya jauh lebih bersyukur di posisi sini daripada ditarik 7 tahun yang lalu. Amin saudara. Karena di posisi 7 tahun yang lalu hidup saya nyaman. Saya cuma menikmati kenikmatan daging saya, tapi saya tidak pernah mengerti hati Tuhan buat saya. Tapi hari ini sekalipun hidup saya terproses, bahkan daging saya hancur saudara. Yang namanya harga diri saya sudah benar-benar saya sudah nggak mau berjalan dengan harga diri. Saya tulis di renungan, harga diri, harta kekayaan itu tidak jamin keselamatan hidup saya. Tapi iman saya kepada Yesus itu yang menjamin keselamatan berupa saya di surga. Amin. Amin. Awal saya mendirikan PD Victoria tidak mudah. Dan ketika hati saya nggak melekat sama Tuhan, Tuhan nggak kasih rema saya mungkin sudah stop dari persekutuan doa. Karena begitu banyak penghakiman buat saya. Bahkan hamba Tuhan berkata, ketika masalah saya belum selesai, saya nggak layak naik mimbar. Dan itu yang membuat pukulan buat saya. Saya mengerti gini, hamba Tuhan itu logikanya saya yang masih kerdil rohani. Dia hamba Tuhan berarti dia lebih dewasa untuk mengerti kebenaran. Dan itu yang membuat dia sempat ragu, Tuhan, apakah saya berdiri ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau keinginan saya sendiri untuk saya melayani Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya mundur, saya pasti mundur. Dan buat saya tidak ada keberaniannya, karena saya hidup bukan dari pelayanan, saya tidak kejar setoran. Istilahnya kalau saya hidup kerja, saya bisa shopping tiap hari, saya tetap bisa melanjutkan hidup saya. Tapi ketika Tuhan, waktu saya berdoa, saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya harus melanjutkan pelayanan saya? Sementara banyak beberapa orang yang mengatakan saya harus duduk diam, merenungi persoalan saya sampai suami saya pulih, baru saya bisa bersama-sama melayani Tuhan. Saya bayangkan kalau itu suara hamba Tuhan itu saya ikuti,
Hari ini saya nggak berdiri di sini, tapi saya ke rumah sakit jiwa di Mendoro, saudara. Mungkin saya kena kanker stadium akhir. Saya kuat hari ini karena saya melayani Tuhan. Justru kayak ketika saya memberi kekuatan buat ibu-ibu, itu secara tidak langsung itu kekuatan rema buat saya. Itu yang membuat impartasi kuasa Tuhan itu semakin ditambahkan buat saya. Secara manusia, saya bukan siapa-siapa kalau Tuhan pilih hari ini. Karena saya sering ngomong sama Tuhan, saya ini cuma ibu rumah tangga, ya, yang nggak bisa apa-apa, nggak pernah kerja. Kemarin saya ngomong sama Lana, saya kalau lihat ibu-ibu bisa kerja ngiri. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, bahkan hidup saya dulu sudah pokoknya nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat TV, nggak pernah baca Quran, nggak punya yang namanya apa ya, cita-cita mau antusias mau ini enggak. Jujur saya dulu kalau suami saya mau beliin saya aset properti, saya bilang nggak mau. Karena dalam hidup saya pikiran saya tidak terlalu panjang. Saya pikir hidup saya pasti dipelihara Tuhan. Suami saya heran, dari dulu kalau mau dibeliin apa-apa, dia mau pakai nama saya bilang enggak, itu uangmu, kamu pakai beli, uang saya nggak mau. Itu hidup saya. Saya tidak pernah yang namanya takut, karena saya melihat bahwa saya punya suami yang baik, yang luar biasa. Ya, saya melihat bahwa suami saya itu jaminan utuh buat saya sampai akhir hidup saya. Bahkan ketika saya sering ke gereja, saya sering berdoa setiap hari. Saya cuma berdoanya satu yang paling saya utamakan. Jangan ambil suami saya terlebih dahulu. Itu satu-satunya doa saya. Sampai yang paling konyol, ada satu pendeta yang mengajak saya alkohol. Dia bilang ini, ada di sini ibu yang paling takut kehilangan seseorang dalam hidupnya. Maju, saya maju, saudara. Padahal saya paling gengsi untuk maju, karena saya seorangnya lah. Saya mau diangkat apa sama hamba Tuhan, saya nggak punya persoalan kok. Tapi ketika satu kata hamba Tuhan bilang ini, ada ibu yang takut kehilangan dalam orang dalam hidupnya, silakan ibu ini maju. Saya sudah tidak pasang muka lagi, saya maju ke depan. Itu saya. Dan saya bersyukur ketika Tuhan bilang ini sama saya, kamu gak usah pusing dengan kata-kata orang, hidup ini menabur, nuai. Kalau kamu mau selesai masalah dulu baru melayani, berarti hukummu dibalik. Kamu mau menuai dulu hasilnya Tuhan, baru kamu menabur. Kamu tidak akan lihat apa-apa. Tapi ketika kamu berani menabur di tengah kesakitan dan kelemahanmu, engkau belum aku pulihkan, tapi engkau sudah mau beri yang terbaik buat aku. Itu yang akan dilihat, tuaian yang akan luar biasa. Amin. Ketika orang berkata bahwa saya nggak bisa tolong suami saya sendiri, Yesus ingatkan hidupnya. Aku Tuhan, punya kuasa, tapi aku nggak bisa turun dari salib. Bukan karena aku tidak punya kuasa, tapi karena aku taat sama kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi. Amin. Amin. Di situ saya maju, saudara. Saya nggak pusing lagi dengan omongan orang. Yang saya tahu bahwa yang bermasalah suami saya. Ya, sampai saya saking dekatnya sama hamba Tuhan, suruh nyampein orang perkataan. Saya bilang gini sama orang yang nyampein kata-kata itu ke saya. Sampein ya, saya saking dekatnya. Apa ada sih orang hidup gak ada masalah? Coba kalau semua hamba Tuhan yang boleh naik mimbar gak ada masalah, bukan Pak Jeremy juga gak boleh. Hanya Yesus yang bisa naik mimbar. Saya bilang gini, saya tahu kehidupan hamba Tuhan ini memang gak punya masalah rumah tangga, tapi keuangan. Lah saya gak punya kok masalah keuangan. Saya cuma punya masalah suami saya. Saya gak punya semua masalah satu. Lah kalau dia punya masalah keuangan berarti masalah dong. Kenapa jadi hamba Tuhan hidupnya dalam kekurangan? Benar gak saudara? Nah, ketika saya merasa seperti itu, saya bilang, daripada saya capek ya argumen sama orang yang menghakimi, lebih baik mulai hari itu saya diam. Saya cuma fokus apa kata Tuhan. Tuhan suruh saya melangkah, saudara. Ya, dan yang percaya ini Tuhan nggak bisa, orang manusia nggak bisa bendung buah. Ketika satu pohon itu benar, buahnya pasti benar. Amin. Amin. Dan saya melihat Victory Surabaya Jakarta Bali. Awal-awal kami semua yang seperti pengurus sampai stres, saudara. Karena apa? Pengalaman. Ada orang yang nggak
boleh datang ke PD kami, dilarang suaminya gara-gara suaminya diomongin orang. Katanya, jangan izinkan istrimu ke sana, karena nanti di sana malah tambah akan ada yang lebih parah lagi. Karena katanya impartasi rohnya Bu Eli, masalah tak selesai apapun. Saya bilang, ini ada nggak ya di Alkitab impartasi masalah, ada nggak Pak? Kalau saudara diimpartasi roh saya, puji Tuhan, saya kuat saudara. Amin, amin saudara. Kalau diimpartasi rohnya saya nggak pernah selingkuh. Berarti saudara kalau disakitin hati suami nggak bakal selingkuh saudara. Amin, amin. Yang baik-baik. Saya sampai gini, Tuhan, manusia itu kok mulutnya itu kok kejam gitu ya. Saya bilang ini, lebih baik mana istri yang lagi stres kumpul di PD Victory daripada ke diskotik dukun. Loh, kalau di sini dengan firman pulang berubah jadi kuat. Yang dulunya marahan jadi sabar ya. Yang dulunya suka jahat bisu tuli jadi berubah sama suami anak-anak. Itu kan jauh lebih baik. Amin saudara. Di situ saya tahu awal saya berdiri PD Victory, waktu saya belum mengalami proses, ada satu hamba Tuhan yang membuatin saya gini, Bu Eli maju. Pada waktu suami saya belum berselingkuh saudara. Saya masih suaminya. Karena 2 tahun saya mendirikan PD Victory, tahun kedua itu saya terproses sama Tuhan. Dan prosesnya habis-habisan, 7 kali lipat api dipanaskan. Untung saya ini bertahan ya. Artinya untung saya cuma fokus sama kekuatan Tuhan dan lingkungan itu yang membuat saya kuat. Tapi coba waktu lingkungan saya sudah lingkungan orang-orang yang mulutnya melebar, sudah saya nggak tahu jadi apa. Mungkin saya jadi apa ya, punya pil udah menikah lagi gitu ya. Tapi saya bersyukur dan hamba Tuhan cuma ngomongin, Ibu Eli, kamu akan dipakai Tuhan. Akan banyak suami-suami yang nantinya berterima kasih dengan kamu. Saya balik duduk, teman saya bilang ini, terima kasih apa ya, mau hidupmu nyaman-nyaman kok terima kasih suami-suami gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi hari ini saya mengerti ini yang buatan. Sampai mungkin saya pernah cerita nggak ya di PD ini, 2 bulan yang lalu ada seorang suami ya, itu mafia besar dan kalau saudara search namanya di YouTube itu keluar. Bahkan menurut cerita teman saya, tidak ada orang yang bisa masukin, polisi aja nggak bisa masukin mafia ini. Kalau ketahuan salah, dia nggak bisa dimasukin penjara. Bahkan kalau dia cerita, penghasilannya 1M, cuma pinjam nama. Misalnya buka satu tempat judi gitu ya, hanya karena catut nama dia supaya nggak ditutup. Itu pekerjaan dia. Dan istrinya saya konseling sama. Saya tahu tahun lalu di titik hancur-hancur, istrinya udah tidak kuat, dipukul habis. Bahkan kalau saudara tahu seperti binatang, dia bilang ini, saya sudah tidak kuat sih. Kenapa? Kadang-kadang mereka dipaksa untuk main set 3-in-1. Saudara bisa bayangin, saya cuma ngomong gini, kamu mau lari bisa nggak bisa. Karena begitu lari, keluarganya akan ditembak mati semua. Dia itu bilang itu, kamu lari dari aku, seluruh keluargamu aku tembak mati semua. Dan saya cuma berkata gini, sampai saya waktu perjalanan saya ke rumah negeri itu ditelepon terus waktu itu. Saya itu sampai telepon, kamu tetap kuat, karena percaya kita cakap menanggung segala perkara, itu yang menjamin kita jadi pemenang. Amin. Kalau kita sudah dijamin cakap, artinya dalam keadaan terburuk sekalipun kita pasti mampu kuat menanggung segala perkara, bukan sebagian perkara. Amin. Dan ketika saya bilang ini, dan Tuhan itu tidak mungkin lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan berkata tidak akan melampaui kekuatanmu, Dia pasti berikan kekuatan ekstra buat kamu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bilang, kamu tetap doa. Tiap kali suamimu marah, kamu bilang, Tuhan jangan lembutkan hati. Dan itu tidak mudah saudara. Sampai saya sudah tidak dengar beritanya, karena terakhir saya dengar teleponnya semua disita sama suaminya. Dia tidak boleh keluar karena suaminya punya sabu-sabu keras berat dari pagi sampai malam hanya untuk teman suaminya nyabu. Maka dia kadang-kadang disebutnya sampai
Saya nggak pernah dengar, cuman saya koreksi, saya cuma dapat info dari teman baiknya di mana keadaannya. Oh, udah oke, kan nggak bisa dihubungi memang. Dia nggak boleh keluar. Ya sudah, saya cuma percaya bahwa Tuhan punya rencana. 2 bulan yang lalu, saya itu tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Dan WhatsApp ini dari orang ini yang saya konseling, dia bilang, kita lagi ada di Surabaya sama suami saya. Waduh, kenapa? Dia bilang, suamiku mau ketemu Cici, katanya gitu. Matang aku, saya takut gak mau dengar, saya gak pernah ketemu suaminya. Tapi suaminya itu saya dengar memang kira gitu ya. Dan saya bilang, kenapa? Udah pokoknya mau datang, ya saya pikir gitu ya. Akhirnya malam-malam saudara, kira-kira jam 8:30 malam, begitu lihat suaminya saya kaget saudara. Yang namanya tattoo sampai tangan ini penuh dan orangnya masih muda, 32 tahun. Ketika dia ketemu tangan jabatan tangan, saya juga setengah gedek gitu ya. Aduh, jangan-jangan saya takut ini main berdiri-berdirian ini ya. Saya lihat badannya kekar kayak masker benar-benar. Ketika dia tutup, dia salamin saya. Itu yang membuat saya sampai nangis. Dia bilang ini, saya datang di tempat ini seperti ini mau ucap terima kasih buat Cici. Karena kalau tanpa Cici, hari ini saya nggak bisa bertobat. Dia bilang gitu. Dan saya bilang, kenapa? Karena di tahun lalu itu titik kehancuran saya. Di mana saya sudah berusaha mau bunuh diri berapa kali. Saudara lihat ya, orang yang gagal perkasa, ternyata dia juga butuh Tuhan. Amin. Sekalipun kelihatan dari luar dia mampu punya kekuatan, tapi tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Dan dia berkata gini, untung Cici mentoring istri saya, sehingga dia tidak menyerah. Bahkan ketika saya hajar dia tetap mengasihi saya dan menerima saya apa adanya. Itu yang membuat titik balik di mana hari-hari ini saya bisa bebas narkoba. Total saya berhenti. Amin saudara. Dan sampai dia bilang gini sama saya, karena saya punya masalah dengan rumah ibadah yang kena Pak Haji Sabse, rumah ibadah saya mau ditutup. Dia bilang ini, kalau ada masalah saya berani menghadapi semuanya. Nah, saya ini diceritain sama istrinya kalau si Eri ini punya ibadah sama Haji Sam. Oh, Haji Sam Siti. Di telepon saya bilang, udah enggak, Pak, kalau nggak takut mati, saya takut mati. Saya bilang gitu, saya nggak mau cari perkara, saya nggak mau nyelesain dengan cara mafia. Sampai dia bilang, minggu depan buka ibadah, saya yang akan matur nuwun ke Pak Haji Sam, dan saya akan kirim orang saya. Aduh, perang mafia nanti benar-benar habis ibadah. Saya tidak tahu mau jadi apa. Saya bilang tidak perlu, terima kasih buat bantuannya. Dan di situ saya seperti terpukul saudara. Ya, saudara, kita memang tidak bisa pungkiri hari-hari ini. Ketika kita di bawah kita tahu bahwa Tuhan sedang persiapkan rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari rencana kita sendiri. Kita punya tujuan. Saya ngomongin sama Tuhan hari-hari ini, terima kasih Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, hidup saya 7 tahun yang lalu cuma elis batas sosialita. Orang mengenal saya sebagai istri yang dapat suami yang tak pelit baiknya, kelewat baik, ya. Orang kalau dulu saya jalan di mall, itu kepala saya menghadap ke atas. Karena seorang pasti bilang ini orang hoki. Sudah suaminya berdua ya tidak pelit lah. Kalau mau beli apa-apa diberikan langsung. Tapi ketika proses itu terjadi, saya jalan di mall, saya dengar orang bilang, ini namanya Eni santai ya, mustahil. Saudara, kalau pembentukan harga diri saya dititipkan nol sama Tuhan, tidak main-main. Makanya saya sering ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kelihatan. Kalau yang orang yang keras seperti saya, pempuh, bebal, prosesnya jauh lebih lama. Ya, tapi coba ibu-ibu yang lemah lembut sudah benar-benar kayak nikah, itu prosesnya cepat, pasti itu. Kenapa? Karena semakin kita bertahan dengan harga diri kita, semakin Tuhan kejat sampai kita bilang ampun, bentuklah aku dan aku siap. Amin.
Amin saudara. Makanya hari-hari ini saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Sekalipun saya bukan hidup dalam zona nyaman sosialita yang terkenal seperti dulu, tapi hari ini saya bersyukur saya terkenal karena Eli yang kasihan mesakno hidupnya, tapi hidup berubah dan berubah buat kerajaan surga. Amin. Amin. Itu artinya ketika saya mati nanti, saya tahu saya pulang sambil membawa berkas-berkas saya. Itu yang akan menjadi kegirangan buat saya, karena saya tahu daripada saya hidup dipuja-puja orang, ya hidup saya Tuhan bisa kebanggaan saya nenteng apa bekas berkas. Saya itu sampai saya jujur ya, saya dulu memang sosialita, saya punya barang peninggalan yang branded itu banyak, kadang-kadang sampai ribuan ya. Tadi saya jujur, saya sampai malu karena saya lupa saya dari Singapura itu langsung ke sini, jadi nggak sempat ganti atribut. Saya ketika bawa tas itu saya bilang mateng loh, besok pelayanan saya bawa tas kresek gitu ya, karena saya merasa bahwa apa, jadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Tanya Bu Falen ya, hidup pakai tas kresek ya dihakimi katanya nggak beriman, nggak diberkati Tuhan ya. Hidup bawa tas Hermes katanya keduniawiannya tinggi. Loh saya sering ngomong ke Eli, dia memang cinta Tuhan, dia sudah berubah semuanya, tapi coba suruh memberi Hermesnya pagi-pagi sama orang, ya gak mau. Saya bilang, saya yang masih punya daging lah, masa disuruh pagi-pagi? Kalau kamu sudah lepas buat Tuhan, dunia ini lepas semua, katanya gitu. Tapi saya harus sadar, saudara, suami saya kan pengusaha, ya paling enggak kalau saya berjalan di samping dia, saya juga harus menunjukkan identitas bahwa saya istrinya. Kalau saya pakai tas yang suami saya bisa marah. Satu kali saya pakai tas yang biasa, ketika acara suami saya bisa bilang ini, memang tasmu yang dulu tak beliin banyak mana semua, kamu jual ya, gitu. Jadi ya terpaksa kalau hari Sabtu Minggu weekend ketika saya makan sama suami saya harus pakai. Dan itu bukan membuat satu kebanggaan buat saya sampai saya kresekin saudara ya. Justru sekarang itu membuat hidup saya hanya mata mengamati saya justru ya. Jujur saya itu sampai pernah satu kali saya ke mall sama teman saya. Teman saya bilang gini, keluar jalan ke mall gitu ya. Orang bilang Bu Eli, jalan mall Bu Eli, keluar dari toilet Bu Eli. Teman saya nyeletuk ini, asli kamu gak bisa selingkuh. Ya apa nih, mana-mana ketemu orang yang kenal kamu, katanya gitu. Ya itu yang membuat hari ini saya tahu banyak mata mengawasi saya, sehingga saya juga harus benar-benar tahu bagaimana saya hidup, jangan sampai jadi batu sandungan buat orang. Amin, amin. Ya ini Baby Victory, saya percaya Tuhan bilang ini akan banyak wanita-wanita yang bertumbuh. Ketika saya mendengar penghakiman, saya protes sama Tuhan. Tuhan, ada jemaat kita ya, karena dengar omongan orang akhirnya dia keluar dari Baby Victory karena takut dicap jadi wanita sosialita ya, dicap jadi wanita yang punya masalah gitu. Saya berdoa ini karena saya dengar orang ini dari awal Baby Victory gak datang hanya gara-gara omongan orang, sehingga dia bilang sorry ya, aku gak bisa lagi ke Baby Victory karena aku dilarang sama suamiku. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, di mana orang-orang ini seperti ini gara-gara mulut yang gak bertanggung jawab. Jawaban Tuhan yang mengagetkan saya, jangan pusing. Kalau orang gak ada di Baby Victory berarti gak dapat anugerahku, katanya gitu. Saya bilang, oh ya sudah, berarti ya saya tahu kalau Tuhan memang kirim di tempat ini, ya ini orang-orang yang Tuhan punya hati untuk orang-orang ini bertumbuh. Amin, amin. Dan kalau saudara ditempatkan satu wadah, dan di mana wadah ini hati Tuhan ada, berarti saudara tahu bahwa saudara sedang berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Amin, amin saudara. Dan itu yang membuat sampai hari ini saya sudah tidak pusing. Saya sering ngomong sama Lina, tidak usah pusing. Apapun yang terjadi, yang ada aja diobati. Tuhan sudah kirim yang ada ini, dibuat menjadi kuat. Ketika mereka kuat, mereka akan bersaksi, dan itu yang akan membawa jiwa-jiwa lebih lagi. Amin, amin. Sementara yang ada, yang Tuhan kirim, yaitu yang Tuhan punya hati,
Kita yang akan membuat mereka bertumbuh, dan ketika mereka bertumbuh, mereka akan keluar jadi saksi, dan dari mulut dan mulut mereka akan tahu di mana PD kebenaran Tuhan itu terjadi. Amin. Kita buka ayatnya ya di Roma 5. Ya, kalau kalian tadi Raja Wali, kita percaya hari-hari ini saudara dan saya sedang dibawa mundur. Ya, saudara mungkin hari-hari ini jangan sampai kena yang namanya trik iblis. 3 hal saya sudah jelaskan. Iblis tahu kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak kamu lihat, yang tidak kamu dengar, dan yang timbul dalam hati, itu yang Tuhan sudah sediakan. Iblis pakai 3 strategi ini hari-hari ini untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara mengalami satu keadaan buruk, iblis pasti pakai ini. Lihat, seperti saya ketika suami saya jatuh dalam dosa, iblis bilang ini, lihat tuh suamimu tambah parah. Lihat, suamimu tidak ada perubahan, malah menyakitkan hatimu, tidak punya hati nurani. Ya. Dan yang kedua, dengar. Saya lebih mendengar berita buruk, dan iblis bilang ini benar tuh. Apa kata orang? Susah. Apalagi suamimu sudah punya 2 anak. Kalau anaknya nangis waktu suamimu cinta anak, dia pasti iba. Pasti wanita ini pasti mamanya, ya pasti aja. Saudara dengar ya. Dan iblis bilang ini dengar. Kata orang, dengar. Dan apa yang dipakai iblis yang gak pernah timbul dalam hati? Perasaan. Iblis bilang ini memang nasibmu kasih. Suamimu loh sudah gak cinta kamu lagi. Buat apa bertahan? Orang yang gak cinta kamu dekati kayak apapun gak akan tambah sayang sama kamu. Buat. Saudara tahu tadi pagi saya terima WhatsApp dari suami saya. Saya cuma ngomong gini, besok anak saya akan pulang sama mama saya. Karena saya habis liburan sama anak saya yang kecil. Saya bilang saya 1 hari muda. Jadi saya pulang minggu karena saya harus khotbah misi pelayanan. Saya bilang. Yang bikin kaget suami saya jawab gini WhatsApp-nya, kamu itu mau gak ngerti saya sudah 2 hari sakit, kamu tinggal pergi terus. Dalam hati saya ya sama ya, tapi dalam hati saya kadang-kadang saya jengkel ya. Jengkel ini rasa rawang tak tinggal pergi, memang sengaja ya. Saya waktu itu mana saya sebenarnya saya planning pergi tanggal awal-awal itu tidak ada, benar. Tapi karena saya mau tinggal anak saya ke Amerika, saya tanggal 26 saya ke Amerika karena anak saya sudah, saya akan tinggal lama 2 minggu, saya kasihan. Dan saya pikir apa-apa ya, tinggal aja. Kan suami saya nggak mungkin pergi karena dia mau pergi nanti bareng sama saya. Saya bilang udah kita pergi aja, berapa lama? Kok lama ya Maya? Udah lama aja. Saya dalam hati saya biar kapok ngerasain ya. Ternyata jawabannya dan ini saya sudah hari sakit sesak di panas. Kamu ini kok nggak ngerti aku ya. Dalam hati saya yang saya kasihan ya. Saya merasa bahwa saya masih dibutuhkan, puji Tuhan, haleluya. Coba kalau saya WhatsApp tadi, saya nunda, dia bilang ini, nggak pulang ya, nggak apa-apa kok. Aduh, saya lebih sakit hati ya saudara ya. Tapi saya bersyukur dia jawab seperti itu dan saya jawab, saya berusaha pulang cepat. Bilang itu, saya tulis gini, saya doakan dalam nama Yesus kamu sembuh. Gitu. Dan ini yang iblis pakai. Yang perlu saudara kuat hari-hari ini, saudara perlu punya 3 strategi. Hari-hari ini saudara jangan pernah lihat kenyataan, ya. Apapun kenyataan, saudara tetap yang dilihat adalah kuasa berjalan dengan kuasa yang tidak terbatas. Amin, amin. Separah apapun saudara, saudara tidak akan berkata tidak mampu Tuhan. Saudara tidak akan berkata tidak kuat Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kemampuan yang tidak terbatas, Tuhan yang punya kemampuan yang tidak terbatas, aku Tuhan yang punya kekuatan tidak terbatas, itu selalu berjalan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saudara kalau melihat kenyataan, saudara tidak perlu berkecil hati. Saya sudah hampir 3 tahun dibawa jet coaster sama Tuhan. Naik turun, naik turun, naik turun. Dan itu yang membuat saya hari ini. Kalau dulu naik turun saya ikuti iman saya. Lihat berita baik, iman saya up. Lihat berita buruk, iman saya jatuh. Tapi hari ini
mau dengar naik turun, saya bisa bicara sama Tuhan, lanjutkan karyamu, apa lagi Tuhan, berkat apa lagi yang bakal kau berikan buat saya. Amin. Bukan musibah saudara, karena saya tahu bagi Dia yang dapat melakukan jauh dari yang saya doakan dan pikirkan. Ketika saya berdoa di tengah kelemahan saya, justru kuasa Tuhan hari-hari ini makin sempurna buat suami saya, makin sempurna buat saya, makin menyempurnakan anak-anak saya. Ketika saya berdoa seperti itu, Tuhan sedang melakukan jauh lebih banyak dari yang saya doakan. Amin. Amin. Saudara jangan mau doanya doa yang nanggung-nanggung. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tuhan, ya apa ini Tuhan? Jangan. Tapi doa yang powerful adalah doa yang saudara tahu Yesus sanggup melakukan jauh lebih banyak. Doanya jangan nanggung-nanggung. Kalau lagi ingin bergumul tentang rumah satu, minta aja rumah 5. Amin. Lalu jadinya melakukan jauh lebih banyak kok. Lalu kalau saudara mintanya nanggung-nanggung, ya cuma 1 ya jauh lebih banyaknya dari 1. Nah kalau minta 5 ya jauh lebih banyaknya dari yang saudara minta. Amin. Amin. Dan yang saudara pikirkan hari-hari ini, jangan mau hidup dalam ketakutan. Amin. Kalau saudara punya kekhawatiran hari-hari ini, saudara pikiran negatif, maka saudara tidak akan melihat Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari saudara pikirkan. Amin. Amin. Tapi ketika pikiran itu negatif, Tuhan bilang ini, aku tidak mau berhubungan dengan yang negatif thinking. Aku mau bekerja, karyaku akan menjadi sempurna ketika kau berpikir positif. Kalau saya berpikir hari-hari ini bahwa suami saya itu akan jadi hamba Tuhan, Tuhan pasti melakukan jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan. Amin. Bukan berarti ketika suami saya dengar ini, suamimu balik lagi sama dia, sudah. Ketika itu langsung pikiran saya mateng loh, tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika saya berpikir, saya dengar suami saya balik lagi sama yang namanya ondel-ondel, saya bilang dapat karya Tuhan itu pasti jalan. Keputusan Tuhan tidak akan pernah berubah dengan karya suami saya maupun sama perempuan ini. Amin. Keputusan Tuhan Dia akan jalankan dan semuanya pasti indah pada waktunya. Amin. Amin saudara. Itu yang membuat saya hari-hari ini tenang. Ya, orang mungkin lihat saya sudah ke antara gila dan enggak. Kenapa? Suaminya kayak gitu kok bisa ketawa-ketawa sampai gitu ya. Saya kalau kumpul sama teman saya sudah lupa atribut saya seperti itu enggak? Ya, saya sudah lepas saudara. Bukan berarti enggak saya perjuangkan awal hati enggak, tapi doa dan pikiran saya sudah positif. Amin. Doa saya sudah melihat bahwa Tuhan sudah menggenapi rencananya dalam hidup saya dan keluarga saya. Dia saat ini sedang melanjutkan karyanya, menyempurnakan hidup saya dan seluruh saya. Amin. Bukan doa saya yang doa lebay. Suamiku balik lagi, ya Tuhan. Dan saya sempat mendengar satu kelemahan saya yang hari-hari ini Tuhan sudah habiskan. Kalau saya dengar dari orang teman saya, misalnya wanita ini diberikan sesuatu, saya mantel ya, mantel gitu, rasanya ini orang jahat kok bisa nikmati sih kan gitu ya. Tapi ketika satu kali saya berdoa, Tuhan bilang ini, Tuhan langsung bukain saya di Mazmur 37. Jangan pernah iri dengan orang fasik, jangan pernah iri karena dia segera linsu. Tuhan bilang ini, ngapain sih kamu itu iri sama kekayaannya? Di balik kekayaanmu itu ada cawan murahku. Kamu mau nikmati kekayaan tapi akhirnya kamu meminum cawan murahnya Tuhan. Kau tidak mau Tuhan. Tapi di balik rasa sakitmu ada cawan berkat yang aku sediakan buat kamu. Amin. Amin saudara. Itu yang membuat saya hari ini tidak iri saudara. Biar mau pasang di Instagram show off. Saya bilang emang gua bikin cawan muda. Amin. Amin. Saya dikasih, makanya orang-orang itu banyak kepo. Gak minta dikirim tuh. Dikirim tuh fotonya ondel-ondel gitu. Duduk di rumah saya bilang gak ngiri, gak iri, cawan murka, binasa. Tapi ketika
hari-hari ini saya hidup di dalam ketaatan, saya sedang membangun kerajaan surga saya tinggi-tinggi. Amin. Saya sedang membangun kerajaan Allah di atas segalanya. Itu yang membuat saya tahu bahwa upah saya akan terus ditambah-tambahkan buat Tuhan. Amin. Amin. Kita baca ayatnya Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa? Saudara, hari-hari ini Tuhan mau sabar. Proses yang membuat saudara cepat itu tidak akan membuat saudara tekun di dalam Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Sesuatu yang gampang Tuhan jawab. Saudara minta apa cepat 3 bulan, ya. Minta suami pulih jadi mengasihi saudara, oh tiba-tiba berubah. Saudara akan tidak pernah tekun di dalam mengasihi Tuhan. Percayalah. Kenapa saya ngerti hari ini proses hidup saya di bawah Tuhan sampai 7 tahun? Kenapa tidak tahun selesai? Karena ketika 7 tahun berdiri hari ini saya bisa merasakan rasa cinta saya, ketekunan saya menghadapi badai, rasa mengasihi Tuhan itu jauh lebih dari segalanya. Amin. Itu saya rasakan, saudara. Kalau dulu saya sering merasa kecewa sama Tuhan. Kalau hari-hari ini saya tidak pernah berpikir Tuhan itu jahat. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan terlalu baik. Bahkan ketika saya berdoa, saya bilang ini Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau itu sudah terlalu baik buat saya. Keadaan buruk apapun, saya tidak pernah merasakan keburukan Tuhan. Saya tetap merasakan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya setiap hari yang selalu baru yang menyertai saya. Amin. Amin. Itu yang membuat saya sampai hari ini bertahan. Dan iblis tidak bisa mendakwa saya kalau saya kalah dengan ondel-ondel. Sepanjang saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat 2 hari ke depan, 2 jam ke depan. Saudara tidak akan pernah tahu bahwa rencana yang indah itu akan terjadi dengan cara Tuhan yang spektakuler. Amin. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi sepanjang saudara menyerah, saudara siang ini yang mau menyerah, saudara mulai berpikir. Ketika saudara mulai berkata sama Tuhan, Tuhan saya menyerah, di situ Tuhan mulai stop kasih karunia-Nya, anugerah-Nya. Rugi gak saudara? Karena ketika setiap hari saudara berjalan dengan kasih karunia dan anugerah-Nya, janji di Ratapan 2 ayat 24, 3 ayat 24, di situ saudara tahu ketika kasih karunia itu baru setiap pagi, berarti saudara setiap hari akan berjalan dengan kejutan-kejutan dan perkara besarnya Tuhan setiap hari. Amin. Tapi ketika saudara menyerah, anugerah itu berhenti. Saudara hanya merasakan nasib yang malang. Saudara hanya merasakan bagaimana iblis akan mengintimidasi saudara. Waktu itu semakin hari saudara tidak akan semakin bangkit. Mungkin bangkit dengan cara dunia, itu sesaat saudara. Tapi lama-lama saudara akan dibawa ke titik nol. Percayalah. Tapi berjalan dengan Tuhan, janji Tuhan seperti Bu Kalen bilang, semakin hari saudara akan semakin kuat seperti burung raja-wali. Amin. Saudara bukan terbang ke bawah, tapi saudara akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Promosi Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Itu yang saya rasakan hari-hari ini. Makanya kenapa kita perlu sabar. Yang ayat ketiga berkata bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Artinya orang benar itu akan hidup oleh di sini hari-hari ini Tuhan bukan kurang kerjaan membuat masalah saudara makin berat. Kapasitasnya itu bukan karena dia kurang kerjaan, kurang mengasihi saudara, enggak, tapi karena dia terlalu mengasihi saudara dan dia ingin mempercayakan perkara yang jauh lebih besar. Ujian iman itu harus saudara jalani. Amin. Orang nggak bisa berkata ketika keadaan baik-baik, orang akan berkata gini, aku mencintaimu Tuhan. Gampang, sudah dipulihkan, ya kan? Mobil udah di-upgrade, rumah udah tambah besar, keuangan kan diberkati, rezeki datang gampang. Tapi ujian iman itu terjadi
pada waktu kesengsaraan dan Tuhan gak jawab-jawab, malah keadaan melihat tambah buruk, itulah saat ujian iman. Tuhan akan diam. Kadang-kadang saudara mengalami gak seolah-olah Tuhan diam, gak bertindak apa-apa. Itu masa-masa tenang saudara, ya. Masa-masa tenang saudara harus lewati. Orang mau ujian harus melewati masa tenang, baru ujian akhir, setelah itu ke lulusan. Dan di masa-masa ini ketika ujian iman itu terjadi, saudara harus berdiri kokoh bahwa Tuhan yang ada di pihak saudara, siapa lawan saudara. Amin. Dan saya hari-hari ini cuma tenang. Ketika ada info itu, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, buat kaki saya sakit, buat harga diri saya hancur. Tapi yang saya tahu, saya tidak akan melepaskan keyakinan saya kepada Yesus, karena saya tahu bahwa rencana jauh lebih indah dari kenyataan yang alami hari ini. Amin. Amin. Bahwa penderitaan yang saya alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak akan saya terima. Amin. Amin saudara. Mungkin di tahun yang lalu saya cuma berpikir kalau hidup saya cepat terproses, selesai. Saya tidak melihat saya jadi hamba Tuhan. Mungkin anak saya tidak sekolah Alkitab, tidak ada satu persatu yang melayani Tuhan. Tapi saya imani dengan berjalannya proses waktu, hari ini saya jadi hamba Tuhan, anak saya sekolah Alkitab, dia akan jadi hamba Tuhan, saya percaya. Berikutnya target Tuhan yang saya imani, suami saya akan jadi hamba Tuhan yang kedua. Amin. Banyak orang berkata, mana mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Manusia mungkin, bagi manusia, bagi saya mengubah suami saya jadi hamba Tuhan tidak sanggup saudara. Tapi bagi Tuhan, saya cuma melakukan bagian saya. Tuhan cuma minta iman saya. Ketika ujian iman itu terjadi, keadaan buruk terjadi, iblis memaksa saya untuk sakit hati. Iblis paksa saya untuk balas semua perbuatannya. Iblis paksa saya untuk maki-maki suami saya karena saya punya dasar untuk maki-maki dia. Tapi ketika saya tahu ini ujian iman saya akan lawan semua strategi iblis. Peperangan saya pakai yang namanya lawan semua. Saya justru hari-hari ini makin menghormati dia sebagai imam. Amin. Saya makin mengasihi suami saya makin tidak mau menghakimi. Bahkan suami saya sampai bilang kemarin, temannya bilang sama saya gini, saya tahu ketika dia melihat saya yang hebat, bukan saya, tapi dia melihat kehidupan Kristus yang dalam hidup saya, itu yang akan membawa dia ke sorga. Amin. Amin. Saya sedang mempertahankan kemuliaan Tuhan. Saya sedang mempertahankan kehidupan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya bisa memprovokasi anak saya untuk mempengaruhi papanya, menghakimi papanya, saya bisa, mungkin daging saya menang. Tapi apa artinya ketika suami saya tahu bahwa tidak ada Kristus di dalam hidup saya? No. Tidak akan membawa pertobatan. Dari situ saya bilang, saya tidak mau mengambil alih skenario-nya Tuhan, biar berjalan mengalir apa adanya. Amin. Yang pasti saya akan cakap menanggung segala perkara karena kekuatannya yang tidak terbatasi ada dalam hidup saya. Amin. Amin. Dari situ saudara tahu yang pertama iman. Saudara harus lawan hari-hari ini. Ketika keadaan buruk, iblis paksa saudara melihat, mendengar, merasakan. Saudara paksa dengan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat yang menyertai saudara. Saudara yang hanya dengar hari-hari ini kata-kata firman. Amin. Kata-kata yang lain yang sampah itu saudara tuli aja, ya. Saudara tidak perlu dengar semua sampah-sampah di luar. Yang saudara perlu dengar hari ini kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara sepakat dengan firman itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara semakin dengar kenyataan, saudara makin sepakat dengan kenyataan makin membuat saudara terpuruk. Amin. Amin. Mulai dengan firman, saya nggak mau dengar saudara. Mau apapun, mau rencana apapun suami saya, ya suami saya sempat dengar mau rencanain pergi lagi dan sebagainya. Saya nggak mau dengar. Saya nggak mau iri dengan yang namanya berkat iblis, karena berkat iblis susah payah bakal menambahi. Tapi ketika saya taat, saya berjalan dengan berkat Tuhan, susah payah tidak akan menambah hidup saya. Amin. Amin. Itu yang pertama, ujian iman, ya. Perasaan jangan lebay hari-hari ini, mengasihi diri sendiri, tak perlu sudah ketinggalan zaman, ya.
Ini tren yang baru adalah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Amin. Tidak perlu mengasihi diri sendiri karena hidup saudara sudah dikasihi Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi saudara itu sudah lebih dari cukup. Suami saya kasihnya masih bisa nyakitin saya, saudara. Walaupun dulu Tuhan saya melihat dia tidak pernah cacat dalam hidup saya sebagai suami yang baik, tapi tetap bisa pada akhirnya menyakitin saya. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mengasihi saudara dan saya, itu sudah jaminan lebih dari cukup, tidak perlu lebih. Amin. Amin, saudara. Yang kedua adalah pengharapan, ya, menimbulkan ketekunan. Dan yang kedua adalah pengharapan. Hari-hari ujian pengharapan. Ketika saudara cuma berharap pada satu, Yesus, maka saudara akan bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai di garis akhir. Hari ini jangan berharap selain Tuhan, tidak ada yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Amin. Pengharapan saudara hanya satu-satunya kepada Tuhan. Itu yang membuat saudara akan semakin kuat menghadapi badai apapun. Karena pengharapan yang tidak tergoyahkan hari ini, walaupun kenyataan itu menghancurkan pengharapan saudara, tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan pada akhirnya. Amin. Sekalipun kenyataan hari-hari ini saya melihat suami saya banyak dikecewakan. Ya, saya banyak dikecewakan. Tapi saya tahu pengharapan saya sama Tuhan Yesus itu yang membuat saya hari ini saya tidak mau kecewa. Karena pada akhirnya kegenapan firman bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu pengharapan saya dalam Tuhan itu yang akan digenapi. Amin. Mungkin hari ini saudara berharap keuangan saudara pulih. Percayalah bahwa tujuan Tuhan selalu datang dalam hidup saudara dan saya, hidup kelimpah saudara. Amin. Mungkin hari ini belum terjadi. Saudara kalau lihat rekening masih rekeningnya minus, saldonya masih kurang buat tutup cek nggak bisa. Tapi percayalah saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menguji iman pengharapan. Apakah ketika saudara tidak melihat saldo itu mencukupi, saudara tetap berharap, aku tetap berharap kepadamu satu-satunya sumber pertolongan. Amin. Amin. Itu yang sedang Tuhan cari di akhir zaman, di mana seorang yang menjadi kuat bukan hanya secara fisik, tapi biarlah kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Amin. Saya tulis di renungan, ketika roh saudara menyala-nyala, masalah itu akan segera redup. Amin. Padam saudara. Tapi kalau saudara makin membesar-besarkan masalah, kebalikannya roh saudara makin mati saudara. Roh saudara makin redup dan saudara tidak akan lihat rencana Tuhan itu tergenapi. Amin. Amin saudara. Dan yang terakhir, iman, pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih, iman, pengharapan, kasih. Ini poin yang paling besar. Karena ketika saudara bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, saudara akan sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Saudara akan sabar menanti rencana Tuhan yang indah akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berkata gini, Tuhan, aku tahu hari ini memang aku masih lihat suamiku selingkuh, tapi aku tahu bahwa aku harus menyelesaikan kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu sampai di garis finish karena aku mengasihi Kau. Amin. Kehendak-Mu tidak terjadi hari ini bukan masalah. Aku mengalami jalan salib hari ini tidak masalah. Sepanjang itu masuk dalam kehendak-Mu dan itu pekerjaan-Mu yang harus aku selesaikan, aku percaya pada akhirnya aku akan menikmati upah yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Kesabaran saudara, penantian saudara tidak pernah sia-sia. Saya sering ngomong, Tuhan tuh kasih saya kekuatan. Tuhan bilang gini, gak usah ngiri sama orang yang 2 tahun sudah dipulihkan. Gak usah ngiri. Nanti kalau aku pulihkan kamu, orang lain yang hilang 2 tahun, kasihnya hilang 2 tahun kali 2. Nanti suamimu kalau yang sudah 7 tahun, hilang kasihnya, nanti kembalinya kelebak-kelebak sama kamu. Amin. Amin. Berubahnya dikali saudara sesuai dengan penderitaan saudara karena dia tidak mau berhutang. Amin. Amin saudara. Dan upah saudara juga menentukan. 2 tahun proses rumah saudara kali 2, 7 tahun proses
dengan benar kali 7, saudara. Sampai teman saya bilang, nanti kalau rumahnya Bu Yani barusan ini drama ya, rumah saya sudah digambarin di surga, sea view, golf view ya, sampai semua view itu rumahnya Bu Yani katanya ya. Kita percaya saudara, hari-hari ini persiapan. Dan saya sering ngomong gini sama orang, Bu, jangan keluh kesah tentang proses. Istilahnya gini, seorang bapak ingin mewarisi saudara. Yesus itu mau mewarisi hartanya buat anak-anaknya. Itu pasti semaksimal mungkin. Amin. Mana ada orang tua mau mewariskan anaknya harta sedikit. Dan kalau saudara tiap kali diberi deposito lewat masalah, saudara masa bilang ini, wes cukup lah deposito cukup. Enggak loh saudara. Amin. Ketika Tuhan mau percayakan harta terbesar, Dia akan uji lewat iman, pengharapan kasih lewat masalah. Tapi ketika saudara reaksi responnya benar, saudara gak perlu takut. Ketika saudara lulus, Tuhan bilang ini, malaikat depositonya tambah nolnya. Wah, amin. Lah kalau saudara mau ditambah, saudara sudah bilang cukup logikanya. Kalau saya sudah ngerti prinsip seperti ini, ketika ada proses tambah buruk, saya nggak ngomong ini nasib siap. Saya bilang ini, berkat Tuhan luar biasa atas hidup saya. Amin. Lewat masalah saya akan jalani sampai selesai, karena saya tahu pelipat gandaan deposito kekayaan saya sedang Tuhan kumpulkan, daftarkan dalam daftar kerajaan surga. Amin. Amin saudara. Saudara mau siang ini Tuhan tegur apa yang menjadi sampah, ya. Saudara perlu tahu, saya bisa merasakan ini, kata Tuhan itu sering kali berhenti dalam hidup saudara dan saya. Ketika banyak tembok-tembok dalam hidup saudara, yaitu salah satunya, ketika tembok iman saudara lemah, berarti saudara sedang meragukan Tuhan. Maka ketika Dia melihat saudara lemah, iman keraguan saudara makin tinggi sama Tuhan, keraguan saudara, di situ karya Tuhan itu stop saudara. Dia tunggu sampai iman saudara percaya sepenuhnya, Dia akan lanjutkan karyanya. Makanya kalau orang tidak lulus dalam ujian iman pengharapan kasih, itu prosesnya hanya tertimpa dan buruk, cobaan terus. Saudara jangan sampai nggak lulus ujiannya Tuhan. Amin. Saya sudah ngomong beberapa saat, cobaan itu dari iblis, ujian dari Tuhan. Dan saudara nggak bisa hanya berputar-putar di padang gurun cobaan terus, cuma nangis, ngerenungi nasib, takut, khawatir. Saudara nggak melangkah. Saudara tahu garis finish saudara dan saya masing-masing pertandingan itu sendiri-sendiri. Ada yang panjang, ya, ada yang cuma pendek. Tapi yang pasti di dalam setiap pertandingan saudara harus menyelesaikannya sampai garis akhir. Amin. Tidak peduli saudara berat kayak apapun, jangan ngomong tidak mampu, tidak kuat, tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, kemampuanku yang tidak terbatas, kekuatanku yang tidak terbatas, itu selalu ada kata-kataku. Amin. Siang ini kita berdoa, kan? Ya, apa yang menjadi penghalang dalam hidup saudara hari-hari ini? Saudara mulai ngomong, Bang, aku mau buang sampah. Selama ini hidupku dalam ketakutan itu jauh lebih besar dari rasa percayaku sama Tuhan. Selama ini pengharapanku belum sepenuhnya kepada Tuhan. Aku masih berharap dunia yang bisa tolong aku. Ya, mungkin hari-hari ini saudara masih mengasihi Tuhan itu separuh-separuh. Saudara masih mengasihi masalah lebih dari Tuhan, sehingga ketika keadaan buruk terjadi, saudara sudah tidak ngomong lagi, Tuhan, ambil semua masalahku. Apapun terjadi, aku tetap mengasihi Engkau. Saudara enggak. Saudara lebih banyak ngomel sama Tuhan. Saudara lebih protes sama Tuhan. Ini masalahku kapan Tuhan? Sudah mepet Tuhan, sudah bertahun-tahun aku hidup dalam penderitaan, kapan? Amin saudara. Siang ini bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kalau Dia mau pulihkan saudara dan saya, hanya tinggal balik telapak tangan. Bagi Dia sangat mudah memberkati saudara dan saya. Bagi Tuhan untuk memulihkan suami saya jadi baik secepat kilat gampang. Tapi yang Tuhan mau siang ini, bereskan hati saudara.
Iman saudara, kesabaran saudara itu cuma menanti pemulihan 3 area. Iman saudara sama Tuhan bagaimana? Selidiki. Pengharapan saudara sama Tuhan selama ini, pengharapan saudara bagaimana? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa? Apakah dengan perpanjangan proses saudara berkata, cintaku sama Tuhan sudah tawar, aku sudah banyak kecewa sama Tuhan. Ketika apa yang aku harapkan baik, malah keadaan itu tambah buruk, dan itu yang membuat saudara kecewa hari-hari ini. Tapi biarlah siang ini Tuhan pulihkan kehidupan saudara, sehingga pulang dari tempat ini, retreat ini, karya Tuhan itu semakin melesat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia akan bekerja secara maksimal ketika sampah-sampah tembok-tembok itu saudara mulai buang dan akui di hadapan. Amin. Yuk kita bangun. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mungkin selama ini pengharapanmu
itu berarti sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik aku sedang sediakan. Kesabaran akan membuahkan hasil. Karena engkau tidak akan melihat keadaan itu lebih baik, jauh lebih baik, tapi yang terbaik itu sedang perjalanan menuju pada kegenapannya. Aku tidak pernah sebagai Tuhan memberikan yang terburuk atau hanya sekedar baik, tapi penantianku, kesabaranmu itu karena aku sedang menyiapkan yang terbaik di dalam semua aspek hidupku. Bersabarlah untuk menikmati kemenanganku, menanti-nantikan waktu Tuhan. Tidak pernah dibuat rugi karena kami percaya Tuhan. Engkau akan membawa kami menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Bahkan Engkau akan membawa kami untuk mewarisi negeri yang berlimpah susu madunya. Saudara yang mau didoakan dan saudara komitmen siang ini, saudara boleh angkat tangan. Saudara akui semua kelemahan saudara saat ini. Mungkin saudara tidak mengasihi Tuhan dengan sedalam. Saudara cuma mengasihi Tuhan ketika berkat itu datang. Ketika pertolongannya datang, saudara berlari
sempurna Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghalang sehingga kau bisa maksimal bekerja dalam hidup kami, sehingga orang melihat proses perbuatan baikmu, perbuatan baikmu itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu yang lebih dari pemenang berkata. Puji Tuhan. Silakan